Halo kawan, terima kasih sudah berkunjung di channel kami yang yakin esok sukses. Pada video ini kita akan sharing-sharing seputaran investasi. Sebagian kita mungkin sudah tahu nih, atau sebagian masih bertanya-tanya nih, investasi itu apa dan kapan sih sebaiknya investasi itu? Benarkah investasi itu diperlukan sejak dini? Atau investasi itu baiknya mungkin untuk anak yang masih sekolah nih? Atau pas yang mau merit aja deh. Bisa jadi juga ada yang entar aja deh kalau udah mapan atau pas dekat-dekat mau pensiun. Nah, kalau kita ulik-ulik sejenak nih, ada pepatah tua dan bijak pernah berkata, saat terbaik untuk menanam sebuah pohon atau investasi adalah 20 tahun yang lalu, dan saat terbaik yang kedua adalah hari ini. Karena sampai saat ini kita belum bisa menemukan alat untuk kembali ke 20 tahun yang lalu kawan. Maka tidak ada kata lain, kita simpulkan aja deh, waktu terbaik untuk investasi itu tidak ada hari lain. Bukan besok, bukan kemarin, bukan besoknya lagi, tapi benar-benar adalah hari ini kawan-kawan. Jadi jika ingin menanam atau ingin investasi, apapun investasinya inilah saatnya kawan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe kawan-kawan, agar kami lebih semangat dalam upload video-video yang lain. Terima kasih. Baik kawan, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum investasi adalah belajar tentunya kawan-kawan. Jadi di sini kita akan sharing-sharing mengenai apa isi itu investasi. Mari kita samakan persepsi. Jadi menurut Wikipedia, investasi merupakan penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum mungkin dapat diartikan sebagai meluangkan waktu atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kawan-kawan nih misal punya duit, kemudian kawan-kawan analisa dari berbagai banyak media atau investasi yang ada, harapannya di ujung-ujung memang pasti keuntungan lah kawan. Jadi kita bagaimana caranya supaya aset yang kita beli, investasi yang kita tanamkan pada ujungnya akan memberikan manfaat atau benefit kepada kita, sehingga secara finansial kita bisa bertumbuh akibat dari investasi yang kita lakukan tersebut. Baik teman-teman, kita di sini akan berbicara tentang 4 investasi yang paling menarik versi tim yakin esok sukses. Jadi setelah kami rembuk-rembuk nih, ada 4 investasi yang rasanya paling menarik lah untuk kita lakukan. Yang pertama deposito kawan-kawan. Jadi deposito ini adalah program tabungan berjangka, mungkin hampir sama seperti itu, dimana teman-teman yang punya duit nih bisa datang ke bank, ambil program deposito, bisa sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setahun. Kemudian teman-teman akan mendapatkan benefit atau keuntungan dari bagi hasil dari tabungan yang teman-teman tanamkan di situ secara berjangka. Ya, mungkin teman-teman bisa juga pilih-pilih nih nanti nih, bisa teman-teman datang ke bank A, bank B, atau bank C, bisa lihat di websitenya, cari mana kira-kira bank yang memberikan return deposito yang paling menarik. Nah itu nanti yang akan kita ikuti sehingga nanti kita bisa dapat hasil atau return investasi yang terbaik. Rata-rata sih 8 atau sampai 10 juta untuk modal awalnya dan 5 sampai 7% lah untuk keuntungan per tahun dari deposito ini kawan-kawan. Baik, yang kedua properti. Jadi seperti yang kita ketahui kawan-kawan, memang old school lah, memang udah kuno. Bapak-bapak, emak-emak kita dulu mungkin jalankan investasi macam gini nih, beli tanah, beli rumah. Ya, tapi kalau misalnya dilihat dari returnnya, ini memang masih menarik sekali kawan-kawan. Kawan-kawan bisa aja nih beli tanah lapang, beli ruko, beli mobil. Tanahnya nanti mungkin bisa kawan bangunin apartemen, bisa jadiin sawah, memang orang lagi banyak butuh beras kan sekarang nih. Atau kawan-kawan bisa juga bikin stasiun peluncuran untuk pesawat luar angkasa tuh, kayak SpaceX-nya punya Elon Musk tuh. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kalau misalnya harganya terus naik, tiap per tahun akan terus naik. Karena jumlah manusianya bertambah, tapi tanahnya segitu-gitu aja kawan-kawan. Nah selanjutnya nih, ini yang paling menarik. Kalau tanah misalnya kita butuh mungkin dana ratusan atau puluhan juta, yang ini yang emas kawan-kawan. Jadi kalau misalnya emas ini modal mungkin 800.000 atau 1 juta, teman-teman udah bisa nyicil investasi emas gitu loh. Emas itu bisa jadi kawan-kawan belinya emas batang, atau beli ke toko emas, belinya emas perhiasan, terserah, yang penting harganya naik. Memang di antara emas batang dan emas perhiasan ada plus minusnya. Tapi secara keseluruhan kalau kita tarik nih kawan-kawan nih, sejak tahun 2001 hingga tahun 2019. Jadi teman-teman sekarang buruan pergi
tanya ke emaknya, harga emas itu percaya nggak percaya udah naik 10 kali lipat dalam rentang waktu tersebut. Baik, untuk selanjutnya nih teman-teman, kita punya saham. Nah, kalau saham adalah surat kepemilikan terhadap sebuah perusahaan. Jadi kawan-kawan beli saham berarti kawan-kawan setuju untuk membeli perusahaan dengan segenap risiko dan keuntungannya. Nah, keuntungannya apa aja sih kalau saham? Yang pertama nih, kalau misalnya kita beli saham, itu keuntungannya kita bisa dapat dividen atau pembagian keuntungan secara tahunan. Biasanya habis rapat umum pemegang saham diputuskan pembagian sahamnya sekitar berapa, kemudian selisih harga ketika teman-teman beli saham, kemudian ketika teman-teman jual. Kalau naik ya untung, kalau misalnya turun ya rugi. Banyak saham yang bisa kita beli teman-teman, Bank BCA, Java, kemudian Bank Mandiri, kemudian ada gudang garam nih, siapa yang nggak tahu gudang garam, dan raksasa otomotif nih, PT Astra International. Untuk membeli saham sih sebenarnya agak gampang sekali teman-teman. Yang lebih butuh effortnya adalah memilih saham nih. Ada 600 lebih total perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, dan kita harus jeli memilih perusahaan mana yang akan kita jadikan instrumen untuk investasi biar untung dan kita kagak buntung kawan-kawan. Nah, untuk pembahasan saham ini sendiri akan kita buatkan satu video khusus biar kita bisa kasih informasi yang lebih mendetail kepada teman-teman semua. Teman-teman, tentunya masih banyak model-model investasi lain di luar sana. Mulai dari yang lagi booming tuh peer-to-peer lending, ada surat utang negara ataupun obligasi. Yang jelas tetap subscribe, jangan lupa like and share dan komentarnya untuk masukan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih dan nantikan video-video kami berikutnya. Sampai jumpa.